HP-mu Abu Sila. Pada kesempatan ini sedikit kita memberikan semacam tausiah. Yang lalu kita sudah memberikan tausiah tentang pentingnya kita selalu mempelajari dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya, sekalipun sedikit, sekalipun satu lembar, satu ayat. Yang penting jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Saat ini sedikit kita memberikan tausiah tentang bagaimana sih sesungguhnya manusia yang berbahagia. Nabi SAW mengatakan bahwa berbahagia adalah orang yang dikenal di langit dan di dunia merasa terasing. Jadi apakah kita ini menjadi manusia-manusia yang dikenal di langit dan terasing di dunia? Itulah sesungguhnya orang yang bahagia. Maksudnya dikenal di langit adalah bahwa kita senantiasa berusaha untuk memfokuskan diri kita dengan segala aktivitas kita hanya semata-mata untuk Allah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, jadi kita fokus kepada Allah. Tetapi ketika kita berbuat musyrik misalnya, itu tidaklah berat. Karena itu persoalan yang gampang. Misalnya kita musyrik itu artinya kita ingin merasa dikenal, merasa kumayakura, ya kelenjona yaku, enjona jaji, ya kelenjona yaku, jona makasih. Jadi otomatis itu kita memfokuskan orang secara tidak langsung, kita menjadikan diri kita sebagai sesembahan. Nah, sementara semua itu kita harus fokuskan, niatkan, orientasikan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sesungguhnya ketika kita ikhlas melaksanakan sesuatu, maka tidak ada yang berat, semua ringan. Ringan kita melangkah, ringan kita berbuat. Dan ketika kita berbuat kebaikan, jangan kita terikat dengan kebaikan itu terhadap orang. Misalnya saya berbuat baik sama Ibu Dahlia, kita tidak perlu terikat dengan kebaikan saya sama Ibu Dahlia. Ikatkan diri pada Allah, sehingga tidak perlu kita merasa kecewa, merasa sedih, atau mungkin dia tidak membalas kebaikan saya. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kembali pada diri kita. Oleh karena itu, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kita berbuat baik sama orang karena kita ingin berbuat baik pada diri kita sendiri. Maka berbuat baiklah karena berbuat baik itu adalah kebutuhan sesungguhnya. Karena semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Jadi itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kita mengharap kepada manusia, maka yang muncul adalah kekecewaan, kesedihan. Tapi berharaplah pada Allah, karena sesungguhnya harapan itu hanyalah kita tambahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadikan diri kita seolah-olah kitalah yang sebagai, maka sesungguhnya itu menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah. Berarti kita belum menjadikan Allah hadir dalam diri kita. Kita masih menjadikan Allah sebagai saingan bagi kita. Nah, inilah yang terjadi dalam diri kita. Yang perlu kita hilangkan adalah bagaimana kita menghilangkan ego, menghilangkan nafsu, menghilangkan segala hal yang menjadi penghalang-penghalang penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Nah, kemudian yang saya hormati, memang berat kita lakukan, tetapi mari kita berusaha. Yang jelasnya bahwa semua wajah itu kan artinya fokus ke kita. Semua wajah kita ini akan hancur, ya, kecuali wajah Allah. Maka wajah Allah yang kekal itulah yang harus kita fokuskan diri kita untuk mengorientasikan
segala amal kegiatan kita. Nah, kalau kita tidak fokuskan kepada Allah, maka itulah kita tidak akan pernah merasa bahagia, merasa damai, merasa sejuk, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, dan ketika Ibrahim telah diuji dengan segala macam cobaan, dia diuji dengan dia harus meninggalkan anak istrinya di lembah Baka yang tidak ada makanan, minuman, dengan daerah yang tandus. Itu perintah Allah. Kemudian Ibrahim diperintahkan untuk kemudian menyembelih anaknya yang pada waktu itu adalah anak yang diminta-minta, tapi dengan ketaatan kepada Allah, fokus kepada Allah, dan akhirnya Allah memberikan keberkahan sehingga Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Jadi ketika kita sudah mampu untuk menghilangkan segala ego dalam diri kita, hanya fokus pada Allah, maka insya Allah semua hijab itu akan tersingkap. Tidak ada lagi batas antara kita dengan Allah, sehingga kita akan mampu untuk menyembelih sifat kehewanan dalam diri kita, sehingga kita akan memiliki jiwa yang mutmainnah. Jadi mintalah kepada Allah, ya Allah, sembelihlah sifat kehewanan dalam diriku dan gantilah dengan jiwa yang mutmainnah. Bisa juga kita mengatakan ketika kita sudah membaca Al-Quran, ya Allah, dengan saya bertabaruk kepada Al-Quran, maka berikan gantilah dengan karomah-karomahmu yang bermanfaat untuk diriku, keluarga, dan orang lain. Itu bisa kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga keberkahan Siti Hajar yang telah sabar, tabah di dalam perintah Allah atas segala yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya. Maka keberkahan Siti Hajar kita rasakan sampai akhir zaman ini. Coba kita lihat ketika orang pergi naik haji, dia bisa minum air Zam-Zam. Itu adalah keberkahan Siti Hajar karena ketaatannya kepada Allah. Nah, setelah dia berlari-lari antara Safa dan Marwah selama 7 kali. Nah, ketika andainya misalnya Siti Hajar berhenti di kali ketiga dalam putaran antara Safa dan Marwah, maka apa yang terjadi? Mungkin Siti Hajar tidak akan mampu memberikan keberkahan kepada kita umat manusia sampai akhir zaman. Tapi karena dia berputar sampai 7 kali, akhirnya Allah memberikan air Zam-Zam. Disitulah akhirnya Siti Hajar adalah menjadi orang-orang yang teladan, yang patut kita contohi, yang patut kita ikuti dalam diri kita. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah contoh bagaimana mereka mampu untuk meretas segala ego dalam dirinya, segala sesembahan dalam dirinya, sehingga mereka menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, dan akhirnya mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleh, karena semua keturunan Nabi Ibrahim adalah semua menjadi nabi. Pasti kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, maka ikutilah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, seandainya misalnya Nabi Ibrahim dan istrinya tidak mampu untuk melewati ujian-ujian untuk meretas segala ego dalam dirinya, maka tidak mungkin ia bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki keberkahan yang kita rasakan hingga hari ini. Oleh karena itu, kesimpulannya pada kesempatan ini adalah hikmah Quran spiritual. Hikmah Quran spiritual, mari kita mengambil hikmah dari pelajaran ini, bahwa mari kita berusaha menjadi manusia-manusia yang dikenal di langit. Tidak perlu kita mendapatkan sanjungan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita berbuat baik itu jangan terikat dengan kebaikan itu sama orang, tapi terikatlah pada Allah, karena kebaikan itu tiada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebaikan manusia itu tentu ada batasnya. Nah, berbuat baiklah, karena kebaikan itu, berbuat baik itu adalah kebutuhan bagi kita. Mari kita letas ego kita, yang kemudian kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Mungkin itu saja barangkali ibu-ibu. Poso minta pertama sotin. Ya. Oke, demikian, mohon dimaafkan jika ada yang tidak berkenan. Ini adalah majelis taklim Fastabiqul Khairat, kerukunan
keluarga atau himpunan keluarga Lekong Kota Indrekang atau Hilal Kota Indrekang, yang mana pengajian kita hari ini adalah hari Sabtu tanggal 23 Zulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 23 Juli 2022. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Majelis Taklim Pastabikul Khairat Himpunan Keluarga Lekong Hilal Kota Indrekang yang hari ini merupakan pertemuan ke-6 tahun 2022 tanggal hari Sabtu tanggal 23 Zulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 23 Juli 2022 di Masjid Nur Iman Kepe. Alhamdulillah baru saja kita selesai tahsin Al-Quran, silaturahmi, arisan dan juga hikmah Quran spiritual tentang berbahagialah orang yang dikenal di langit dan terasing di dunia, begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang soleh yang selalu memfokuskan segala orientasi amal kita pada Allah, dan kemudian kita bisa meneladani Siti Hajar yang memiliki keberkahan hingga akhir zaman, dan Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang mampu untuk menjadi Khalilullah atau kekasih Allah setelah semua meretas ego-ego dalam dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal mantap. Mantap. Salatullah salamullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani untuk melangkahkan kaki mengikuti pengajian rutin kita, yaitu Pastabikul Khairat Majlis Taklim Lekong. Untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, saya akan mulai membaca surah Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu